job order costing atau biaya berdasarkan pesanan. Nah, jadi maksudnya dari job order costing ini adalah ya salah satu sistem pembiayaan dalam akuntansi yang dia itu berdasarkan pesanan, tergantung dari pesanan. Beda pesanan, beda biayanya. Nah, bagaimana pembiayaan seperti ini ya kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, ya. Jadi seperti biasa kalau misalnya belum ada yang subscribe atau ya masih belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Nanti saya akan berikan materi lebih lanjut mengenai ya akuntansi biaya ini. Oke, ini konsep utama dari sistem pembiayaan. Pertama, objeknya. Segala sesuatu yang ingin diukur ya seperti produk atau ya jasa dalam perbaiki laptop itu. Nah, itu kalau misalnya jasa. Kalau produk ya produk laptop itu. Biaya langsung ya berarti biaya yang terkait dengan objek biaya, kemudian bisa ditelusuri ke objek biayanya dengan cara yang ekonomis. Ya, seperti mainboard itu merupakan bagian biaya untuk membuat laptop, atau ban itu salah satu bagian biaya untuk membuat mobil atau motor. Ya, jadi biaya yang bisa ditelusuri langsung ke objek biayanya. Kalau biaya tidak langsung berarti yang tidak bisa ditelusuri. Contohnya adalah ya seperti sewa pabrik, atau misalnya sewa gedung, atau misalnya supervisor dari pabriknya itu sendiri, dia memang tidak bikin laptop itu, tapi dia itu ya berkontribusi secara tidak langsung terhadap pembuatan dari laptop itu ya. Cost pool ya berarti dia itu semacam kelompok biaya, artinya biaya itu beberapa biaya yang tidak langsung itu akan diklasifikasikan, kemudian nanti akan dikelompokkan ke yang sejenis atau homogen gitu ya. Nah, ini seperti biaya mengoperasikan mesin motong besi. Dasar alokasi biaya, salah satu cara untuk mengalokasikan biaya adalah berdasarkan jumlah jam mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berbeda. Dasar alokasi biaya merupakan cara yang sistematis untuk menghubungkan biaya tidak langsung atau sekelompok biaya tidak langsung ke objek biaya. Oke, sebenarnya dalam akuntansi itu dia ada dua, job costing sama proses costing. Job costing itu berarti biaya berdasarkan pesanan yang tadi, kalau proses costing itu adalah biaya proses. Nah, maksudnya kalau misalnya job costing itu ya objek dari masing-masing unit berbeda sehingga disebut pesanan. Setiap pesanan menggunakan sumber daya yang berbeda. Produk atau jasanya sering kali dalam satu unit. Nah, intinya gini aja, kalau job costing itu berarti biayanya itu berbeda-beda tergantung dari pesanannya. Kalau proses costing, nah ini objeknya itu cenderung massal atau identik atau sama. Jadi proses costing itu bisa dibilang produknya jauh lebih massal daripada yang job costing. Kalau job costing tergantung dari pesanan orang. Tapi kalau misalnya yang proses costing, yaitu bukan tergantung dari pesanan orang, tapi itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Oke, di sini langsung saya contohkan ke 3 jenis perusahaan ya. Jasa, dagang, manufaktur. Job costing itu berarti ya untuk perusahaan jasa berarti tergantung dari jasanya seperti apa ya. Makanya dia itu akan dikenakan biaya yang berbeda. Perjanjian audit ya berarti masing-masing perusahaan itu akan dikenakan biaya audit yang berbeda-beda. Itu salah satu perusahaan jasa, ya, pemeriksaan laporan keuangan. Konsultasi, ya konsultasi apapun ya, konsultasi masalah hukum, konsultasi masalah penyakit, ya masing-masing orang itu pasti beda-beda. Akan diberi obat yang berbeda-beda, otomatis biayanya juga akan berbeda-beda. Iklan juga begitu. Iklan setiap perusahaan, setiap ini ya. Bahkan kadang-kadang di perusahaan yang sama pun iklannya itu antara waktu tertentu ya, antara satu waktu dengan waktu tertentu itu akan berbeda. Tentu saja itu biayanya juga berbeda. Kasus hukum ini juga sama, orang-orang itu istilahnya kasus hukumnya itu beda-beda. Antara pencurian, ya perampokan, pembunuhan, dan kasus-kasus lain, ya itu pasti akan dikenakan biaya yang berbeda-beda. Berarti ini terkait dengan pengacara ya, kantor pengacara. Kalau reparasi komputer juga, ya masing-masing komputer itu memang memiliki masalah yang berbeda. Ya, memang dia laptopnya sama-sama Acer, sama-sama Asus, tapi ya masalah dari komputer itu berbeda. Ada yang mati total, atau tidak bisa menginstal program ini, atau tidak bisa merekam kamera misalnya, atau yang lain-lain. Jadi ya setiap masalah berbeda biayanya.
Alat elektronik ya juga reparasi lah ya, reparasi alat elektronik. Film juga begitu. Job costing dari film itu setiap film berbeda. Otomatis biayanya juga akan berbeda. Tapi kalau misalnya ketika kalian nonton di bioskop, itu sama saja kan? Nah, bukan terkait dengan yang ketika sudah jadi ya. Itu barang yang sudah jadi, beda. Ini maksudnya adalah ketika perusahaan bioskop itu membeli dari perusahaan film itu kan. Nah, kalau misalnya bioskop itu membeli film dari perusahaan film itu ya pasti setiap film berbeda. Tapi nanti ketika dikenakan ke penonton atau ke masyarakat itu akan sama. Nah, tergantung. Kalau misalnya filmnya itu mahal, biasanya itu penontonnya cukup bagus. Ya, ratingnya bagus, otomatis penjualannya juga meningkat ya. Nah, itulah film. Jadi dia itu tergantung dari pesanan orang atau minat orang, yaitu juga salah satu bentuknya jasa. Kalau misalnya proses costing, ingat proses costing itu adalah barang yang cenderung sama atau homogen untuk setiap orang kan. Tapi dia perusahaan jasa, misalnya apa? Clearing. Ya, clearing, menarik uang. Nggak mungkin menarik uang itu akan dibedakan antara orang satu dengan orang lain ya. Pokoknya kalau misalnya ketika orang itu narik, ya itu akan disamakan layanannya. Jadi tidak ada yang dispesialkan atau dia itu diberikan uang yang khusus, mata uang yang ya istilahnya mata uang yang khusus lah ya, itu transaksinya beda lagi. Terus deposito ya. Kemudian kalau perusahaan dagang job costing itu ya seperti produk baru. Kalau misalnya produksi produk baru, produk lama itu pasti akan berbeda-beda ya. Jadi promosi produk lama, promosi produk baru, yaitu masing-masing pasti ada biayanya dan biayanya akan berbeda. Terus ngirim surat, ngirim dokumen, ngirim barang. Ya, ini sebenarnya juga setiap orang ngirim surat itu pasti berbeda-beda tujuannya. Terus juga beda tujuan pasti akan beda biayanya juga. Kalau misalnya di proses kayu, snack, ya beras, nah ini kan cenderung homogen. Artinya ya produk-produk itu hampir sama antara merek satu dengan merek lain. Ya, tidak terlalu jauh berbeda kan, karena memang ini diproduksi secara massal di pabrik. Mie, kertas, gandum, tepung, atau beberapa bumbu dapur gitu ya. Jadi perusahaan dia itu bentuknya perusahaan dagang tapi ya proses costing. Kalau manufaktur, nah ini kalau manufaktur berarti perusahaan yang besar atau membuat sesuatu barang yang tergantung pesanan orang kan. Ya seperti ini, perakitan pesawat khusus. Ya rahasia, pesawat militer. Ya kan, jadi kalau misalnya pesawat kepresidenan ya itu udah pasti tidak akan mungkin sama dengan pesawat rakyat biasa ya, atau pesawat komersil biasa, itu tidak mungkin. Karena kalau pesawat khusus seperti presiden itu dia pasti fasilitasnya jauh lebih banyak. Ya, terus juga ruangnya jauh lebih besar, manusianya juga lebih sedikit, dan manusianya itu pasti penumpang-penumpangnya itu adalah ya istilahnya orang-orang dekat presiden. Konstruksi kapal juga salah satu perusahaan manufaktur yang bersifat job costing, tergantung pesanan masing-masing orangnya. Ya, kalau misalnya proses costing menyuling minyak, ya berarti semacam pemurnian minyak ya. Jadi minyak itu kalau di Indonesia ya oktannya ada 3 kan. Untuk yang bensin ya, ada yang ya oktan 88, oktan 91, ada yang oktan 94. Ya, tidak ada oktannya 93 atau oktannya itu 87 sesuai dengan pesanan, itu tidak ada. Berarti penyulingan minyak itu salah satu proses costing, artinya ya semuanya akan sama. Minuman kaleng atau botol mineral botol itu kan ya, itu salah satu yang manufaktur tapi yang proses costing. Ya itu nanti kalau untuk lebih jelasnya kita akan bahas di beberapa pertemuan berikutnya lah ya. Sekarang ya kita khusus membahas yang job costing saja. Oke, ini ada alasan pembilang dan alasan penyebut. Alasan pembilang itu misalnya ya, semakin pendek periodenya semakin besar pengaruh pola musiman. Contoh, salah satu indirect cost atau biaya tidak langsung dihitung setiap bulan. Ya, biaya panas akan dibebankan ke produksi hanya pada bulan-bulan cuaca dingin. Nah, kalau misalnya biaya pemanas itu salah satu biaya yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya alat-alat pemanas itu memerlukan ya watt atau voltase yang cukup besar. Otomatis kalau biaya untuk listrik besar, ya biaya yang harus dibayar untuk itu juga cukup besar kan. Nah, makanya kadang-kadang kalau ini hanya berlaku di negara-negara dingin ya. Jadi kalau negara kutub atau negara dingin yang menggunakan mesin pemanas itu pasti biayanya
besarnya itu ketika musim dingin saja. Ya, ketika udah musim panas, sudah pasti alat pemanas itu tidak akan dipakai. Otomatis biayanya juga akan rendah ketika musim panas. Tapi ketika musim dingin, musim ekstrim, udah pasti ya biaya pemanas itu akan dialokasikan ke bulan-bulan yang cuacanya memang dingin saja. Nah, biasanya kalau seperti itu ya sudah diperkirakan sih oleh perusahaannya. Kalau di negara-negara yang memang dingin ya. Nah, ini biaya non musiman seperti reparasi. Kadang-kadang reparasi itu juga sudah dijadwalkan. Oh, setiap 3 bulan sekali, setiap 5 bulan sekali, misalnya kan. Ya, perawatan. Kemudian kalau misalnya alasan penyebut, ya ini konsultan pajak biasanya bekerja pada seorang musiman, secara musiman, di mana kadang sibuk saat tertentu saja. Jadi gini, maksudnya alasan penyebut itu, ya dia itu tidak diperkirakan istilahnya ya. Ya bisa dibilang, ada saat-saatnya sibuk, tapi ada saat-saatnya dia tidak sibuk. Nah, ketika seperti itu ya, jadi antara yang sibuk ya pasti biayanya tinggi. Ketika dia tidak sibuk ya biayanya akan rendah. Nah, bagaimana itu agar dibuat tidak terlalu fluktuasi biayanya? Nah, itulah alasan penyebutnya. Kalau alasan penyebut ini ya bisa dibilang kadang-kadang juga bisa diperkirakan, kadang-kadang tidak. Tapi kalau misalnya alasan pembilang yang soal cuaca dingin tadi ya itu biasanya sudah diperkirakan sih. Tapi kalau alasan penyebut ya ini ya kadang-kadang job orang itu kita tidak tahu pada saatnya penuh itu kapan, pada saat dia sepinya kapan. Ya, beberapa pekerjaan sih begitu, tapi ada beberapa juga yang bisa diperkirakan sih pada saat kapan dia ramai, pada saat kapan dia sepi. Oke, ini ada biaya tidak langsung ya, variabel tetap total. Nah, ini kalau misalnya output bulanan tinggi maksudnya adalah ketika lagi sibuk-sibuknya itu biaya variabelnya sampai 40.000. Output bulanan rendah ya berarti pada saat dia tidak sibuk ya biayanya 10.000. Biaya tetap, mau itu sibuk, mau itu tidak sibuk ya tetaplah biayanya kan. Total ini tinggal ditambah saja ini juga ya. Nah, kemudian di sini 3.200 sama 800 ya artinya apa? Ketika orang kerjanya lagi banyak, dia itu bisa sampai 3.200 jam. Tapi ketika di sini output bulanan rendah maksudnya adalah ketika kerjaan lagi sedikit ya 800 jam saja dia kerja. Ini hanya contoh ya. Jadi ya ini data yang memang didapat oleh contoh perusahaan ya, bukan berarti ini pasti seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Oke, sini 31,25, 87,5 juga memang kita cari sudah dapat ya datanya ya. Nah, kemudian tarif indirect cost, tarif biaya tidak langsung variabel. 12,5 dapat dari 40.000 bagi 3.200. 40.000 tadi adalah ya biaya variabelnya dibagi dengan total jamnya, dapatlah 12,5. Ini juga biaya variabel 10.000 ya dibagi dengan 800 dapatlah 12,5. Itu adalah biaya tidak langsung variabel. Ya, ini sebenarnya hitungannya cukup mudah lah ya, tidak terlalu sulit. Nah, makanya kalau misalnya di sini, kalau kita itu ingin memprediksi sesuatu, jangan di bulan-bulan yang bisa dibilang tidak representatif. Maksudnya tidak mewakili atau, ya ini contoh saja lah, bulan Februari itu 28. Kalau misalnya kita mau samakan bulan Februari yang 28 hari saja itu ke bulan-bulan lain, pasti tidak tepat. Karena ya bulan itu sangat sedikit harinya. Sementara umumnya di bulan-bulan lain itu sampai 30 hari, 31 atau 30 hari kan. Nah, maka dari itu bulan Februari itu dia tidak dianggap mewakili bulan-bulan lainnya karena dia itu ya memiliki karakteristik yang unik ya. Oke, ini normal costing biasanya ingin segera tahu biaya pabrikasi untuk perencanaan. Karena perlunya akses segera atas biaya pesanan, kadang-kala perusahaan menunggu alokasi. Agak rumit. Jadi kalau misalnya dia itu ya ingin memesan untuk bulan berikutnya, dia kan pasti perlu laporan untuk bulan ini kan. Nah, kadang-kadang agak sulit untuk mendapatkan laporan bulan ini untuk segera. Maka dari itu biasanya dia itu menganggarkan atau memperkirakan. Makanya di sini daripada harus menunggu akhir tahun, manajemen bisa mulai menganggarkan tarif indirect cost ya. Jadi dia menganggarkan saja. Tidak perlu kita harus nunggu akhir tahun lagi kan, karena lama. Sementara ya biaya istilahnya mesan barang itu harus disegerakan, harus dipercepat. Kalau misalnya ya tidak disegerakan, nanti bahan bakunya habis, akhirnya produksi akan terkendala ya. Nah, normal costing. Oke.
Nah, ini contoh perusahaan PT Sidu, katakanlah ya, PT Sidu itu ya perusahaan pembuat kertas. Ini ada 3 jenis bahan, baku langsung, tenaga kerja, kemudian overhead. Ini sebenarnya catatan job cost yang cukup lengkap ya. Jadi dia itu job nomor berapa, tanggal dimulai kerjanya itu kapan, pelanggannya itu adalah siapa, tanggal selesainya perkirakan kapan. Ya. Nah, ini tanggal diterima bahan bakunya. Jadi 7 Februari bahan bakunya nomor ini partnya, kuantitas yang terpakai. Nah, ini biaya per unit, berarti 112 tinggal dikalikan saja. 8 kali 14, 12 kali 63, 356. Ya, ini tinggal ditambahkan. Tenaga kerja pabrik langsung, ya ini waktu karyawan ya. Jadi waktu karyawan itu ada yang LT3, ada LI gitu ya. Ini ID-nya, jam kerjanya. Nah, ini biaya per jamnya. Nah, karyawan ini, yang di atas ini, kerjanya lebih banyak, biaya per jamnya juga akan lebih besar. Kalau yang di bawahnya itu, ya jam kerjanya kecil, hanya 5 jam saja. Ya, ini maksudnya adalah dari 7 sampai 13 ya, bukan berarti dia satu hari itu 25 jam ya. Kalau satu hari ya tetap 24 jam. Cuman, dia itu di sini periodenya dari 7 sampai 13 Februari, kerjanya berapa jam sih totalnya? Oh, 25 jam. Nah, kalau yang di bawah itu 5 jam ya, memang kecil ya. Cuma 5 jam aja dia dalam 1 minggu ya. Dalam 1 minggu dia cuma 5 jam aja kerja. Nah, ini tinggal dikalikan juga sama hasilnya, ditambah. Nah, kalau ini 31 Desember, ini adalah tenaga kerja dan tenaga kerja tidak langsung ya. Jam tenaga kerja pabrik langsung. Tidak langsung. Karena di sini sifatnya adalah overhead. Ya, ini juga sama dikalikan sehingga 4.900 itu dapat dari 3.500 tambah 545 tambah 868. Oke, ini contohnya ya. Biaya tahunan tidak langsung yang dianggarkan bagi kuantitas. Biayanya adalah 1 juta, kuantitasnya itu adalah 28.000 jam. Ya, langsung dapatlah di sini Rp40 per jam. Ya, ini sebenarnya hanya ilustrasi ya. Jadi, bisa jadi ini sebenarnya adalah dolar atau yen atau yuan atau misalnya euro atau pound sterling kan. Ya, kalau misalnya ini dolar ya, cukup besar berarti ya. Dia itu setiap jamnya saja sampai $40. Berarti dia itu sekitar ya 600-an ribu per jamnya dia kerja, dapat 600 ribuan, lumayan ya. Ya, itu cukup besar kalau dolar, tapi kalau misalnya dirupiahkan ya ini sangat kecil. Ya, di sini artinya biayanya itu adalah Rp40 per jam. Tenaga kerjanya itu dikenakan upah. Jadi total biayanya dibagi dengan total jam kerjanya. Ya, kalau ini sebenarnya ini tadi sudah dituliskan, cuman diulang saja ya. Nah, ini kan 4.933, ini diulang di sini ya. Ya, sebenarnya sama sih. Nah, ini pendekatan job costing. Dapat menggunakan laba kotor ya untuk memahami mengapa beberapa pekerjaan profitabilitasnya rendah. Sebenarnya kalau kita membuat yang seperti tadi itu, ya salah satunya ya, kita itu bisa melihat kok ini rasa-rasanya biayanya besar tapi untungnya kecil. Atau kok rasa-rasanya ini ya biayanya tidak diperlukan, kok masih ada ya. Nah, di sini memang menganalisa dari job costing itu kan. Bisa jadi boros bahan baku atau tenaga kerjanya yang terlalu tinggi ya, artinya upahnya itu dibayar terlalu tinggi, atau mungkin ada cara untuk menggapai efisiensi. Nah, inilah untuk perbaikan pabrik ke depannya. Nah, ini overview dari job costing ya. Full indirect, semua biaya overhead ya, 1.100.000. Ya, ini sebenarnya biaya anggarannya ya. Jadi dia itu menganggarkan biaya overhead pabrik itu selama 1 tahun sekitar 1.100.000. Nah, selama 1 tahun itu ada sekitar 28.000 jam para pekerjanya itu bekerja ya. Ya udah 40 jam itu tinggal dibagi saja kan, 1.120 bagi 28.000. Nah, kemudian nanti yang sudah dialokasikan masuk ke biaya langsung, baru nanti ke tenaga kerja dan tenaga kerja pabrik langsung ya. Bahan baku dan tenaga kerja langsung.
Jadi dia itu dari biaya yang tidak langsung, overhead itu adalah biaya tidak langsung, dialokasikan ke yang langsungnya. Ya, baik itu bahan baku maupun tenaga kerjanya. Oke, peran teknologi. Ya, zaman sekarang kalau tidak menggunakan teknologi itu udah pasti repot ya. Nah, kalau misalnya dalam pabrik juga pasti akan menggunakan teknologi. Ya, mengendalikan bahan baku, terus juga agar efisiensi operasi, ya bisa menyediakan informasi biaya produk yang akurat dan cepat. Bisa juga melalui catatan komputer, barcode, scan. Nah, itu sudah umum lah ya, barcode atau scan itu ya. Ya, sehingga dengan adanya peran teknologi itu mau tidak mau membuat tenaga manusia itu akan berkurang. Ya, tapi akurasi jadi lebih tinggi ya. Karena ya teknologi itu kan dia tidak bisa, ya istilahnya dia akan menyajikan data apa adanya, tidak ada unsur manipulasi lagi. Tapi kalau banyak menggunakan tenaga manusia, nah biasanya ada unsur manipulasinya. Makanya menggunakan teknologi itu biasanya orang lebih mempercayai teknologi daripada menggunakan tenaga manusia. Ya itu sebenarnya di satu sisi ya ironi ya. Jadi ya semuanya serba mesin. Ya, manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan di situ. Ya bahkan ada beberapa juga yang pesanan bahan baku itu sudah pakai klik komputer, ya langsung nanti terhubung ke suppliernya. Akhirnya nanti tidak perlu pakai kertas lagi. Ya jadi transaksinya sudah paperless. Nah, kan tinggal klik, ya, terus nanti langsung terhubung. Ya, dia sudah dapat sudah dapat bahan bakunya dan tinggal ditunggu saja, tunggu dikirim lah ya maksudnya ya, tunggu dikirim ke pabrik. Ya, kalau misalnya informasi karyawan itu absennya ya, sidik jari, nomor induk karyawan. Nah, tidak mungkin lah kalau misalnya dalam perusahaan atau pabrik itu absennya masih pakai tanda tangan gitu ya. Ya, pasti mereka sudah pakai sidik jari atau sudah pakai ya absen ceklek itu istilahnya apa ya. Ya yang tinggal masukkan ke jamnya, nanti jamnya akan mencatat dia masuk itu jam berapa. Ya pakai NIK juga ya, nomor induk. Nah, tadi itu adalah biaya overhead, sekarang adalah biaya aktual. Nah, biaya aktual ini yang sudah terjadi maksudnya. Ingat tadi yang 1120 ini adalah anggaran biaya tidak langsung ya. Kalau ini adalah yang aktual atau yang sudah benar-benar terjadi. Nah, yang anggaran itu adalah Rp40 per jam. Bagaimana kalau misalnya yang realnya atau yang aktualnya? Berarti 1.200.000 dibagi dengan 27.000 ya, hasilnya adalah Rp45 per jam. Ternyata aktualnya itu lebih besar daripada yang dianggarkan. Ya, karena anggaran itu cuma Rp40, ternyata yang aktualnya adalah Rp45 per jam. Oke, ini tinggal dikalikan saja dengan 88, 3.960. Ya, 88 itu menggunakan yang di sini tadi ya, yang di job cost sheet ini ya. Nah, ini 88. Nah, ini aliran informasi lah ya. Jadi dia itu dari neraca akan ke laba rugi. Ya. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung mudah untuk ditelusuri, sehingga dia akan masuk ke dalam bagian barang dalam proses. Ya, ini neraca ya. Jadi pembelian bahan baku sama tenaga kerja pabrik langsung ditelusuri ke persediaan barang dalam proses. Kalau overhead akan dialokasikan ke persediaan barang dalam proses juga. Nanti ketika barang dalam proses diolah akan ke barang jadi. Nah, ketika barangnya sudah jadi akan dijual. Nah, itu baru akan masuk ke HPP, baru akan masuk ke pendapatan. Jadi kalau misalnya perusahaan pabrik atau perusahaan manufaktur itu dia siklusnya sedikit terbalik ya. Dia bukan dari laba rugi baru ke neraca, tapi dia itu dari neraca ke laba rugi baru nanti akan ke neraca lagi. Nah, itu siklusnya memang lebih panjang lah ya daripada siklus di perusahaan jasa atau dagang. Ya, kalau perusahaan dagang dia langsung saja dari laba rugi langsung ke neraca nanti. Tapi kalau misalnya manufaktur ya dia dari neraca ke laba rugi baru nanti akan ke neraca lagi. Ya, dia akan menghasilkan penjualan. Nah, kalau ini di sektor jasa ya.
Job costing sangat berguna di industri jasa seperti jasa konsultan, KAP atau kantor akuntan publik, agen periklanan, bengkel, rumah sakit. Ya, karena KAP itu berarti ya terkait dengan konsultasi laporan keuangan atau pemeriksaan laporan keuangan kan. Masing-masing perusahaan beda-beda. Ya, akunnya beda-beda, angkanya juga beda-beda, terus masalah yang terjadi di perusahaan juga berbeda-beda. Iklan juga begitu, setiap iklan, setiap perusahaan pasti akan berbeda biayanya dan model iklannya atau ya istilahnya review iklannya juga pasti akan beda. Bengkel, memang dia itu bengkel motor, tapi masalah di motor itu berbeda-beda. Ada yang ganti oli, ada yang harus ganti ban, ada yang ganti rantai misalnya, atau ada yang ya seal bagian mesinnya itu ada yang rusak, ya itu kan, jadi berbeda-beda. Rumah sakit juga begitu, itu udah jelas. Rumah sakit menangani pasien yang bermacam-macam sakitnya, orangnya juga macam-macam, latar belakangnya beda-beda, profesinya beda-beda, terus juga usianya juga berbeda-beda, jenis kelamin juga beda-beda. Oke, nah ini 14.400.000 ya, total indirect cost-nya adalah 12.960.000 ya. Langsung di sini kita harus melihat ya bahwa total biaya tenaga kerja ya. Di sini total indirect. Yang dimasukkan adalah yang total biaya tenaga kerja. Ya, jadi tenaga kerja dulu 14.400.000 baru dibagi dengan total jam kerjanya 288.000 jam. Barulah di sini dapat Rp50 per jamnya. Nah, kemudian masuk ke poolnya atau ke kelompoknya itu berarti yang ya tinggal masukkan biaya tidak langsungnya ya, indirect cost. Nah, indirect cost-nya ini 12.900.000 dibagi dengan 14.400.000. Ya, dapatlah 0,9 atau 90% biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, jadi ini ya, di sini ada total biaya tenaga kerja 14 juta ini, 12 juta ini adalah biaya tidak langsungnya. Ya, biaya tidak langsung, ini total biaya tenaga kerja. Nah, kita itu ingin tahu berapa persen sih yang digunakan ya biaya tenaga kerja langsungnya ya. Ya, sehingga di sini langsung aja total biaya tidak langsung indirect ya, langsung dibagi dengan total biaya tenaga kerjanya. Ya, dapatlah 0,9. Ya, ternyata di sini alokasinya itu sampai 90%.